Ya, Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya lumayan lah. Jadi kesini masih Lumayan mas ya. Oh iya. Terus sebenarnya kamu ini nggak nah, jadi kamu datang sini mau bersih. Oh gitu, yes. Berarti kamu belum ya? Berarti kakak, bapak, kakak di sini akan menyampaikan apa yang harus saya sampaikan dengan aturan ini. Jadi pasal itu kita nanti asas. Jadi kita boleh nih, kita dulu itu asas kerahasiaan di mana kalau kamu bercerita tentang kalau kamu masalah kamu, kami bakal mengajarkan semua, bakal semua. Kemudian ada keterbukaan. Nanti kalau saya nanya pertanyaan terbuka atau mengenali lebih dalam, kamu harus siap menjawab itu soalnya supaya jelas nih apa-apa di mana. Ketiga, asas kenormatifan, ya. Kita sebagai BK itu menaati norma-norma yang ada di BK itu sendiri, tidak bakal melenceng dari situ. Jadi itu kan paham. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Aku harus benar-benar terbuka sampai tujuh perubahan juga atau semampu aku nih? Kalau itu sih opsional ya, semampu kamu boleh, bisa boleh. Tergantung bagaimana kamu menyelesaikan. Oke, aku sudah siap. Sudah siap. Sudah siap. Baik. Jadi sekarang ya. Jadi apa yang membawa kamu ke sini? Boleh diceritain? Aku itu karena trauma tidak semakin trauma kecil. Kalau boleh tahu, traumanya sampai sekarang terus gara-gara Sampai sekarang ya dari itu karena itu kan kecil aku dengan dirijan kan. Jadi aku kayak hampir itu. oh hampir Ya cuma alhamdulillah karena rasa kaget itu sampai sekarang. jadi sampai sekarang kamu kalau ada hujan nih gak berani keluar gitu. Iya, nggak berani keluar. Terus apa yang kamu lakukan kalau nanti ada hujan? Kalau misalkan udah di sekolah aku lebih kayak udahlah harus gimana juga mau pulang juga tapi harus beraniin diri juga sih buat diajaran sama dia. Cuma kalau bener-bener ada kesibukan aku biasanya di sekolah ke belakang atau ke kelas itu di pojok biar nggak terlalu kedengaran sama petir. Jadi traumanya besar banget ya. Iya, Terus setelah kejadian itu apa yang kamu pikirkan bisa? aku pikirnya sih kayak kalau bener-bener bisa nyambung banget dari apapun itu. Tapi juga aku nggak yang dekat-dekat sama maksudnya yang ada sambilan listriknya. Cuman tiba-tiba ada yang aku pikir kayak aku kayak bertiga juga yang bisa kenain semua orang. Berarti kamu beranggapan bahwa kejadian ini jahat atau oke. Tapi kamu pernah nggak menggunakan beberapa cara dalam menghadapi trauma itu walaupun tadi kamu bilang di belakang contohnya cara-cara lain ada nggak kayak misalnya udah nggak takut banget nih mau gitu. Kalau itu sih mama ada buat kan ya tapi pada saat itu lagi hujan terus
mama bilang kayak apa masalah sama aku kalau itu mungkin kamu bisa betul istilah aku langsung merasa kayak coba kali ya terus itu dari masih Jadi yang kamu pikirin masih sama yang negatif itu ya. Sebenarnya pikiran negatif itu memang membuat trauma itu ya. Karena sesuatu yang pertama kali kita buat takut. Terus kedua, sesuatu yang kita nggak tahu kenapa penyebabnya. Terkadang kalau misalnya kita trauma terus negatif, itu sih hal yang menurut kakak kurang tepat. Karena pada dasarnya kalau kita cari tahu kenapa itu kok bisa nyambut kita gitu. Pertama mungkin kamu proses atau enggak mungkin dekat pohon, kan pasti pernah belajar kan kalau menghindari itu bagaimana, menghindari bencana bagaimana. Nah, kakak melihat di sini kamu tuh masih trauma banget dan kakak sebisa mungkin memberikan, kalau itu diminta saran boleh ya, memberikan saran kalau memang misalnya masih berpikir negatif, coba cari tahu kenapa bisa kamu berpikir seperti itu. Pasti ada hal-hal yang kamu nggak tahu dan masih banyak juga hal-hal yang positif. Misalnya, jadi petir itu yang ke tanah, menimbulkan tanah. Karena tanahnya jadi tadinya lembab jadi kehidupan. Jadi kita harus bisa mungkin menghilangkan trauma itu dengan mencoba berpikir positif. Iya. Jadi nggak semata-mata kita ya negatif terus. Cuma walaupun latar belakangnya kayak gitu, tapi nggak semestinya hal itu terus yang dipikirin. Harus ya kita kan hidup ya. Maksudnya kalau mikirin gitu terus kapan kita ininya gitu kan, karena kan capek kayak gitu. Terus dari sini kamu paham ya. Tapi setelah ini apakah kamu punya semacam schedule dalam menghadapi, misalnya menghadapi trauma kamu lah? Misalkan petir nih, kan nggak ada schedule-nya kapan bisa datang. Tapi apakah kamu punya schedule untuk menghadapi cara yang misalnya ya kayak kamu lihat film yang petirnya nggak nyamber atau gimana supaya pembawaannya itu kayak ternyata nggak seserem itu. Ada nggak untuk apa nih kita pemikiran kayak gitu? coba buat lagi kerjain lagi. Oh, boleh. Dia gue pikir kalau sebenarnya cowok itu bakalan yang kita cuman misalnya kan mungkin nanti aku bakalan coba research lagi ya kalau teman-teman sudah nanti seperti ini biar aku bisa lebih berani nanti ke Iya, dan maksudnya bukan coba untuk melukain diri ya, enggak. Cuma setidaknya kamu bisa selesai dengan trauma kamu. Ya paling nanti kalau kamu mau schedule sebetulnya nanti akan hasil lah. Karena berhubung soal trauma itu butuh waktu lah. Apa sebentar. Dan juga ya karena di sini mencoba membantu diri kamu sendiri yang saya cuma berapa persen tadi saya. Kemudian kamu pernah nggak sih kayak merasa ini aku udah pernah nyobain solusi ini nggak berhasil, gimana caranya lagi ya?
evaluasi ulang nih dari schedule yang kamu buat. Kan soalnya apa namanya, trauma kamu itu harus sebisa mungkin dilampiaskan. Supaya apa? Supaya mungkin bahasanya itu perilaku kamu yang sebelumnya negatif atau perilaku negatif, terus kemudian perilaku kamu yang mungkin takut jadi nggak tahu. Itu kan semua itu choice pilihan. Ya sebisa senyaman kamu, sebisa kamu sama ya cari tahu dulu aja. Ya, karena pada dasarnya kita semua punya trauma kan, dan kita nggak bisa memaksa orang lepas dari trauma karena butuh proses dan waktu. Maka di sini cuma supaya lebih perhatian aja, karena maka paham betul bagaimana orang itu marah bertrauma. Dan ya semoga yang kamu coba nanti dievaluasi hasil lagi dari hasil diskusi apakah kondisi sampai sini sudah jelas. Ada pertanyaan? Kalau dalam sains tahu apa ya, betul itu kita bisa ciptakan, betul itu bisa kita ciptakan. Kalau emang misalnya kamu berpikir bapak nyamber, ya kamu coba aja eksperimen, tapi diawasin atau enggak kamu cium. Pernah lihat ya bola listrik yang ini ke rambut gitu. Ya jadi itu sebenarnya gini loh, kita nggak tahu kapan itu nyamber, tapi tergantung dari konduktornya. Kalau konduktornya itu bawa listrik, kita nyamber kayak nggak pakai sendal. Tapi kalau ada konduktor, jadi pembatas gitu. Jadi tenang aja, gak usah ditakutin. Sebisa mungkin kita kayak gini aja. Kita yakin kok kita bisa nangani itu. Karena banyak anak sekarang tuh ya lebih eksperimental sekarang. Jadi coba sesuatu yang baru dan mencoba untuk lebih tenang. Karena trauma itu dia ada mindset bloknya. Gak bisa kita mindset blok, harus pertemuan gitu. Itu sih. Sampai sini jelas. Oke, apakah sesi konseling ini bisa diakhiri? Oh bisa. Ya udah, terima kasih atas waktunya ya.